semuanya, selamat bertemu lagi di Good News Connection. Saya pribadi berharap dalam doa-doa saya kepada saudara, sewaktu saudara connect dengan mendengar firman ini, supaya saudara betul-betul dikuatkan, saudara betul-betul dapat satu terobosan, terutama dalam keadaan yang sangat sulit ini. Dan hari ini saya percaya bukan lagi sekedar firman Tuhan, tetapi ini adalah satu firman yang bisa membekali kehidupan saudara. Bahkan firman ini akan betul-betul, kalau saudara butuh, akan menguatkan, akan membuat terobosan bagi saudara. Ya, hari ini Tuhan taruh dalam hati saya karena kita sudah mendekati dengan hari Paskah, yaitu mau berbicara, yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah darah yang membebaskan segala tuntutan dosa. Ya, apa saudaraku? Ya, darah yang membebaskan dari segala tuntutan dosa. Jadi saudaraku, memang tidak banyak orang berbicara soal darah Yesus. Justru karena itu saya mau supaya saudara bisa mendengarkan dan membuka hati saudara. Saya sendiri hanya beberapa kali berbicara soal darah Yesus. Tapi setelah dalam menghadapi keadaan zaman yang bertambah, jahat banyak sekali lagi, lika-liku jalan yang kurang baik. Pada waktu saya merenungkan firman Tuhan mendekati Paskah ini, yaitu mengapa Yesus berkorban sampai mati di kayu salib dan darahnya bercucuran dan membasahi kayu salib tersebut. Wah, saya tergugah. Dan mari saudaraku, kita sama-sama bisa belajar. Jadi bukan hanya mendengar. Saya percaya bahwa ini akan membuat terobosan dalam hidup saudara. Ada amin? Ya. Mengapa begitu, Pastor? Karena subjek ini, subjek ini, soal darah Tuhan Yesus ini adalah menentukan cara kamu hidup di dunia ini, dan juga menentukan hari esok kematian saudara. Betul, saudaraku. Makanya mari kita menyimak sama-sama supaya firman ini bisa memberkati saudara. Darah Yesus ini adalah pusat perhatian nomor 1 dari hatinya Bapa. Yaitu apa, saudaraku? Mengorbankan anaknya untuk kita. Mari saudaraku, kalau saudara memang kurang mengerti, kita belajar. Karena apa yang saudara lakukan itu akan ada efeknya. Kalau saudara betul-betul mau membangun hidupmu dengan baik, dengan benar, darah Yesus supaya ada di dalam kehidupan saudara. Ada amin? Ya. Mari buka sama saya satu firman yang luar biasa, sehingga darah Yesus ini menjadi kunci pusat daripada penginjilan. Kabar Injil itu pusatnya di mana? Di dalam darah Yesus ini. Ya. Karena dia mati, bukan hanya mati, dia bercucuran, sehingga saudaraku, pekerjaan iblis, saudara siap? Stop. Tidak bisa cuma dengan perbuatan baik. Tidak bisa. Jadi memang
segala pengampunan, ya, kesalahan manusia harus ada korbannya, harus ada. Semua di dunia ini ada korban. Tapi sampai di mana saudara mau berkorban untuk merubah sesuatu? Dan titik berat daripada penginjilan ini terletak pada darah Yesus untuk kita semua, yaitu Passover. Ya, I will pass over you. Dari segala kematian, dari segala tuntutan dosa, dari segala kesalahan-kesalahan, ya, baik dosa asal dari dunia, baik kesalahan-kesalahan pribadi, I will pass over you. Saudara akan tidak mengalami maut. Ya, makanya ini bukan hanya kekristenan, tidak. Ya, kematian Tuhan Yesus untuk seluruh umat manusia. Ada amin? Ya. Mari buka sama saya satu firman yang luar biasa. Ya, 1 Petrus 1 ayat 17 dan 21. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19 penting, yang warna kuning bisa baca sama-sama. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Terakhir 21. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Wah, inilah kepedulian Allah Bapa terhadap seluruh umat manusia. Dari apa? Dari segala tuntutan, tuduhan kehidupan manusia. Itu kepedulian Allah. Kenapa begitu, saudaraku? Ya, makanya Allah Bapa itu serius banget. Serius. Untuk supaya kita bisa menang terhadap segala tuduhan, kesalahan, ya, yang mana hidup kita dituntut terus, padahal kita sudah berusaha, tapi hati ini selalu merasa, ya, jiwa ini emosi. Wah, kalau tidak ada darah Tuhan Yesus, saudaraku, kita tidak bisa hidup dengan damai sejahtera. Makanya inilah keseriusan. Sebelum untuk saya lanjutkan, mengapa Allah Bapa sangat serius banget untuk menolong, mengasihi kita? Karena soal tuntutan dosa itu, saudaraku, perlu adanya korban. Ya, tidak bisa dengan soal berbuat baik. Ya, tidak bisa. Ya, jadi harus ada korban yang harus dibayar. Dan yang termahal itu adalah hidup daripada anaknya, Yesus Kristus, yang tanpa salah apapun. Ya. Darahnya, lima penderitaan yang dia alami, dan itu membebaskan saudara
dan saya. Sebelumnya saya mau supaya saudara bisa belajar. Jangan tertuduh, jangan. Tapi saudara bisa lihat. Ya, dosa itu sangat memojokkan kehidupan kita. Jadi saudaraku, soal perihal dosa itu sifatnya? Satu, segala dosa itu adalah menipu. Saudara bisa tertipu. Artinya gimana, pastor? Dosa itu deceiving. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah, kita berbuat salah sama Tuhan. Oh, nggak apa-apa. Oh, nanti bisa benar. Itu deceiving. Nggak taunya, tambah lama kita lakukan, tambah menjauh sama Tuhan. Itu sifatnya dosa. Makanya jangan sampai kita ketipu. Jadi kalau sampai ada saudara berbuat hal-hal salah yang berkali-kali, and then hati ini bisa menjadi kebal. Oh, nggak apa-apa, nanti bisa aku. Nggak bisa, saudaraku. Perlu pengorbanan. Nah, makanya kita butuh darah Yesus itu ada dalam hidup kita. Supaya kita ini tidak tertipu. Ada amin. Kedua, dosa itu selalu membawa penyesalan. Ya, saudaraku, disappointment. Aduh, mungkin ya saudaraku, pada waktu saudara berbuat, wah, it will be awesome. Wah, ini soal yang fantastik. Tapi kalau saudara lakukan hal yang kesalahan, sifatnya cuma sementara, saudaraku. Dan selanjutnya hati saudara bisa kecewa. Dan itu kekecewaan mungkin, saudaraku, kalau tidak ada Tuhan Yesus. Ingat terus. Nah, itu sifat dosa. Allah Bapa mau supaya saudara menang. Mau, saudaraku? Wah. Saudaraku, saya mengucap syukur. Ya. Saya menerima darah Yesus ini. Ya, saudaraku, tahun 80 dibersihkan. Sehingga betul-betul sampai hari ini bukan kekuatan saya. Nah, saudara mau bukan dengan kekuatan saudara hal-hal sifat-sifat dosa yang lama itu dibantu sama Allah Bapa untuk saudara betul-betul mengenal. Inilah kunci penting daripada kabar Injil, kabar baik. Jadi sifat dosa itu bisa saudara menang. Ketiga, semua dosa itu destruktif, akan menghancurkan. Berapa banyak kehidupan pribadi yang punya impian yang luar biasa tidak tersampai. Sayang toh, pintar, teman banyak, tetapi salah langkah dan tidak mau betul-betul menerima, yaitu kunci dari kabar baik. Yesus sudah mati mencucurkan darah bagi semua umat manusia, termasuk saudara yang belum percaya. Inilah kuncinya, diberi kesempatan supaya hidup saudara tidak sampai penuh dengan kehancuran. Semua dosa itu menghancurkan, saudaraku. Nyerempet untuk supaya out of order. Keempat, saudaraku, perihal dosa itu arahnya kemana? Kematian. Saya masih ingat dulu waktu masih muda, kalau ngebut nyerempet kepada kematian. Betul, tidak mikir panjang. Karena apa? Di dalam hati ini penuh dengan
hal yang tidak beres, perihal tadi dosa. Makanya Tuhan itu mau saudara sangat peduli. Apalagi saudara akhir-akhir ini hidup tidak mudah. Ya. Mendengar firman ini sekali lagi, satu anugerah yang akan menentukan cara-cara hidup kita selanjutnya. Saya berharap dalam 4 perihal dosa ini, dosa itu selalu menipu, jangan sampai tertipu. Jadi saudara apa yang lakukan, saudara harus menabur yang terbaik. Kedua, jangan sampai saudara menyesal. Saudara ingat kesalahan yang dulu, tapi kuasa kepahitan, kuasa penyesalan itu sudah dipatahkan, udah dibereskan. Mau? Terus hidup ini membangun, tidak di tengah-tengah hidup kita terus hilang, Pak. Jangan. Saudara punya sejarah hidup kamu sendiri, bersama dengan legacy keluarga dan anak-anak. Percaya Tuhan yang baik itu. Dan sekarang 4, ya, sudah tidak arahnya itu ke arah kematian. Tuhan akan pimpin. Ya. Mari saudaraku, ini Tuhan akan betul-betul bantu saudara. Satu firman di Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena siapa? Bukan karena usaha, bukan karena saudara memberikan dana yang besar, bukan. Karena saudara suka menolong pengganti dari kesalahan hati tuduhan, bukan. Tapi karena darah Tuhan Yesus itu yang berkorban di atas kayu salib, itu membuat saudara bisa masuk. Tanpa Yesus, tanpa darah pengorbanan ini, gak bisa. Loh Pak, ada orang yang baik sekali. Ya orang baik yang masih tetap berdosa. Kita ini sampai ke tempat kudus, sampai ke surga, bukan atas usaha kita. See? Ngerti ya? Karena ada orang yang sudah berkorban, dan orang ini tanpa cacat dan celah. Siapa? Yesus. Allah Bapa itu melihat darahnya dia ini. Jadi kita ini mengucap terima kasih, Pak. Terus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Makanya saudaraku, ya, hal ini penting. Inilah Allah ya menyelamatkan, saving power dari segala tuntutan, yaitu darah Yesus. Ya. 1, dia membebaskan saudara. Saudara akan mengalami satu freedom, dibebaskan dari dosa-dosa nenek moyang. Saudara nggak tahu kenapa hidup saudara kok susah terus. Saya dulu ada pertanyaan kayak begitu. Dari mana? Rasanya nggak bisa lepas. Nah, darah Tuhan Yesus ini memutuskan, Pak, supaya saudara dapat hidup yang baru. Ada amin? Ya. Kedua, saudara didamaikan sama Allah Bapa. Dulu bisa, karena dosa, lost connection. Saudara bisa beragama, tetapi saudara tidak bertuhan. Bisa. Dan banyak. Dan itu sulit untuk dideteksi, sulit untuk diketahui, karena melakukan hal-hal agamawi. Makanya perlu lahir baru.
Ya, saya lahir baru. Ya, saudaraku, begitu saya lahir baru dijamah. Saudaraku. Sehingga, waduh, ngalami sampai seperti apa? Satu kehidupan yang baru. Ya, semuanya didamaikan. Satu persatu. Kalau saudara ada darah Tuhan Yesus, ya, perkawinan yang tadinya tidak manis, longgar, karena ada banyak masalah, ya, didamaikan. Kalau tadinya tidak nyapa, saudara, betul-betul dibuat reunion. Ini, saudaraku, bisa terjadi karena ada kehidupan. Darah Yesus itu hidup dalam hati saudara. Benar, saudaraku. Jadi hidup saudara mau didamaikan sama Allah yang maha baik, nanti hidup saudara penuh dengan senyum, sukacita dalamnya. Ketiga, dibenarkan. Bukan membenarkan diri, dibenarkan oleh Allah Bapa. Karena ya, ada Yesus yang sudah mati bagi saudara. Pada waktu Allah Bapa melihat saya, dia tidak melihat pribadi saya. Dia melihat Passover ini. Adakah darah anakku Yesus Kristus? Kalau ada, dibenarkan. Ya, bukan untuk aktivitas dari aktivitas saudara. Ya, bukan. Kalau sudah mau mengenal Bapak, ya lihat aja. Orang-orang yang mengenal, ketemu sama Tuhan Yesus, hidupnya dirubah, Pak. Wanita Samaria, Petrus. Dasarnya dari apa? Pertemuan. Bukan dari apa yang saudara lakukan, usaha saudara, bukan. Ya, dibenarkan. Ya, kalau saudara dibenarkan dari darah Tuhan Yesus, maka saudara akan betul-betul bertumbuh. 3, disucikan. Sucikan ini setiap kali, saudara. Kalau dibebaskan satu kali, ya, oleh darah Tuhan Yesus sudah terima, hidup sudah dibebaskan, didamaikan sekali, ya saudaraku, yang tadinya terpisah. Ya, saudara punya handphone, meskipun saudaraku ya, handphonenya bagus, dan saya katakan gadgetnya bagus, tapi kalau nggak ada wifi, nggak bisa connect. Dan handphone yang bagus itu tidak menjadi satu benefit. Adam dan Hawa itu masih di Firdaus loh, tapi sudah nggak ada connection. Buat apa? Ya, makanya perlu untuk didamaikan dengan darah Tuhan Yesus, sehingga saudara bisa mengenal masa kehidupan saudara dan yang mendatang. Dibenarkan cuma sekali saudara terima Tuhan Yesus, tapi disucikan karena kita ini manusiawi, ya, setiap kali. Puji nama Tuhan. Kalau saudara salah, jangan sampai tertuduh dan tidak akan tertipu. Kok bisa, Pastor? Kalau saudara salah, minta ampun dan tidak ke arah kemunafikan. Betul-betul jiwa saudara disehatkan lagi, dikuatkan dari dalam, inside out. Dan inilah kabar baik, bahwa seseorang sudah mengorbankan bagi semua umat manusia, dan saudara termasuk. Di akhir-akhir zaman ini, ya, perlu untuk mengerti, mengetahui
pentingnya darah Yesus. And that is a good news. Itulah kabar baik bagi setiap orang. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di saat-saat Paskah ini ya Bapa. Kami membutuhkan adanya Tuhan Yesus, seseorang yang membebaskan, seseorang yang menolong dari tuntutan segala kesalahan dan dosa. Bapa, aku berdoa hari ini banyak orang-orang yang mendengar firman-Mu dan mau mengalami. Saudara, bukalah hati saudara, terimalah Dia, Allah yang hidup, Allah yang sudah mati untuk segala kesalahan kita. Tapi Dia akan membasuh bagi kehidupan saudara yang lama menjadi kehidupan yang baru. Dia, Yesus, adalah Allah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, ampunilah segala kesalahan, sifat-sifat dosa. Ya Bapa, yang menipu, yang Tuhan membuat kita untuk hancur, yang Tuhan hidup kita betul-betul terpojokkan. Boleh Tuhan Yesus Kau bantu untuk dihapuskan semuanya, dan Kau bebaskan oleh darah Tuhan Yesus. Yang percaya bisa katakan amin.